Nah, lo lihat no, BGN klarifikasi soal 19.000 sapi untuk SPPG. Kepala BGN-nya bilang, itu hanya simulasi katanya. Mang monyet lo, bener-bener monyet. Bohongin presiden aja lo botak. Kemarin pas rapat kabinet lo bilangnya, satu SPPG, sapi satu anak, lele satu. Ya, biji lo yang satu. Ngomong lo, ame monyet. Ngasih laporan nggak sesuai fakta lo. Kalau memang masih simulasi, ya lu ngomong simulasi. Jangan lo kasih laporan ke presiden yang nggak sesuai realita di lapangan, Pengadaan semir sepatu 1,5 miliar, kemudian juga pembelian kaos kaki, kemudian juga ada alat makan, laptop, motor listrik, dan jasa IO. Ini kita mau memenuhi pemenuhan gizi, tapi kok tidak ada kaitannya ya dengan pemenuhan gizi? BGN badan baru. Untuk bisa menyelenggarakan kegiatan, butuh orang. Untuk menghandle SPPG saja butuh kepala SPPG. Kepala SPPG-nya harus dididik. Yang sudah kita didik 33.000. Ya butuh anggaran. Pak Presiden udah sempat manggil Pak Dadan, ini anggaran apa saja ini? Jadi memang ada beberapa item yang detail gitu. Beliau tidak tahu ya. 2 hari yang lalu telepon terkait menanyakan pengadaan CCTV. Saya sampaikan memang di anggaran tuh ada sewa, tapi kami sudah revisi. Karena sekarang CCTV bisa di-handle oleh mitra. Viral anggaran IT 1,2 triliun. Ini sebenarnya skema kebutuhannya seperti apa nanti ke depan, Pak? Nanti anak-anak setiap pagi scan dia. Kemudian datanya itu masuk ke SPPG. Mayoritas menerima MBG. Mereka puas nggak menurut Bapak? Dari tidak ada MBG menjadi ada MBG. Itu bagi saya sudah sesuatu. Mitra yang seperti ini, Anda tidak merasa mereka ini melecehkan program pemerintah nggak sih, Pak? Ya, mereka menyalahi petunjuk teknis, tapi masih kita berikan kesempatan. Kalau dia terulang kembali, bahkan sampai 2 kali, kita stop permanen. Ada komentar netizen yang paling Bapak ingat nggak? Pasti beda. Bapak baper nggak? Kalau baper saya udah stres dong. 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPPG. Satu sapi. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Jadi kita mungkin harus impor 1 juta atau 1,5 juta sapi. Jadi ahli serangga ngurusin MBG nyambung ya, Pak? Nyambung sekali. Nyambung. Kamu tuh datanya apa? Katanya setiap hari ini menyembelih 19.000 sapi. Katanya sapinya enggak cukup kalau perhitungan statistik. Sebulan aja udah habis. Ini udah Kalau tiap hari bertambah. segitu jumlahnya ya? Iya, gitu. Ya yang begitu tuh kan ngomong-ngomong kosong begitu kan harus diperiksa. Itu iya yang disampaikan ke presiden mesti bagus. Sebagai contoh kan. Daging sapi. Keseringan telur. Keseringan telur. Nah, saya tanya, Dalam satu minggu itu daging sapinya berapa kali? Kadang sebulan, 2 bulan sekali. Oh, oke. Daging sapi 1 bulan berapa kali? Sekali paling, kadang Satu enggak. kali. Kadang dalam 1 bulan enggak kati. Kadang-kadang 1 kali, kadang-kadang 1 bulan Enggak kati. tidak ada sama sekali. Kan belum realisasi. Ya, jadi rencana belum direalisasikan. Dan yang terlihat sekarang tendensi yang bagus di lapangan, masyarakat sudah mulai banyak beternak. Nah, lo lihat no, BGN klarifikasi soal 19.000 sapi untuk SPPG. Kepala BGN-nya bilang, itu hanya simulasi katanya. Mang monyet lo, bener-bener monyet. Bohongin presiden aja lo botak. Kemarin pas rapat kabinet lo bilangnya, satu SPPG, sapi satu anak, lele satu. Ya, biji lo yang satu. Ngomong lo, ame monyet. Ngasih laporan nggak sesuai fakta lo. Kalau memang masih simulasi, ya lu ngomong simulasi. Jangan lo kasih laporan ke presiden yang nggak sesuai realita di lapangan, jembut. Kepala BGN meluruskan 19.000 sapi bukan kebutuhan harian MBG, tapi hanya pengandaian. Emang monyet lu ya. Dulu lu bilangnya 1 hari 1 ekor sapi. Kalau ini cuman andai-andai, ngapain dulu lu bilang ya 1 hari 1 ekor sapi? Monyet. Udah ngabisin anggaran seenaknya, beli motor listrik, beli kaos kaki, beli semir sepatu. Udah gitu ngorong-ngoroin presiden, kan pengen gue tajong berasnya begini nih. Ini KPK sama kejaksaan pada diem baik ini yang begini-begini nih. Gergetan banget, gue bocor semenggah begini dijadiin kepala BGN. Orang pantas kan dikasih jabatan kayak begini. Dia pantasnya kasih karung, kasih jancok tuh, baru pantas. Udah buang-buangin presiden, ngabisin anggaran seenaknya, pengen gue tajong berasnya, medat banget lo. Presiden Prabowo dibohongi lagi oleh bawahannya. Sekarang dibohongi oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Katanya 19.000 ekor sapi per hari dipotong untuk menu MBG. Nyatanya nggak ada. Nyatanya itu seandainya. Itu seandainya ternyata. Ya Allah, ya Allah.
Pak Presiden Prabowo, Bapak Presiden nggak malu, nggak marah, selalu dibohongi oleh bawahannya. Hah? Bukan hanya membohongi Presiden nih, Kepala Badan Gizi Nasional, dia juga membohongi rakyat Indonesia. Katanya menunya sapi, daging sapi. Nyatanya, sepi, telur tiap hari. Presiden Prabowo katanya macan Asia. Tapi ini kok dikadalin sama bawahan. Kasihan. Serangga itu adalah makhluk paling sukses di dunia. Ya, di dunia ini bukan yang paling gagah, bukan yang paling kuat yang akan survive. Tapi mereka yang cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah cepat. Kalau yang paling gagah menguasai dunia, harusnya dinosaurus menguasai dunia. Dalam kenyataan, 60% seluruh makhluk di muka bumi dikuasai oleh serangga. Nah, saya mempelajari, memiliki keilmuan, menguasai keilmuan untuk satu makhluk yang paling sukses di dunia. Jadi saya sudah paham bagaimana trik and triknya survive di dunia. Dan bahkan untuk jadi champion kita paham. Botak anjing, kata lu kemarin 19.000 ekor sapi per hari lu potong buat anak-anak MBG babi. Buktinya mana anjing, lu ngibulin gua udah pidatoin video gua nyebar kemana-mana anjing, gua mau setan lu, babi lu, dasar botak sialan lu, anjing lu. Dadang. Makin gak jelas lu ya jadi manusia. Asli, makin kesini makin gak jelas lu jadi manusia. Lu masih ingat gak sih? Tanggal 24 Februari 2026, di depan presiden, lu bilang, setiap hari ada 19.000 sapi yang dipotong. 3.000 lele yang dipotong di setiap dapur SPPG. Tai. Nah, hari ini nih, tanggal 23 April 2026, hari ini nih, di depan media, lu bilang semua itu hanya pengandaian saja. Artinya apa? Lu bohong sama presiden, lu bohong sama kita semua. Sudah bohongin presiden, sudah bohongin kami rakyat Indonesia. Lu nih juga demen buang-buang duit yang nilai kemanfaatannya nggak ada sama sekali untuk rakyat Indonesia. Beli tablet, impor motor listrik, beli kaos kaki, dan yang terakhir, lu mau beli semir sepatu. Itu apa manfaatnya buat kita semua? Apa? Woi, lu maunya apa sih, botak? Apa? Nggak puas lu bohongin kita? Nggak puas lu bohongin presiden? Buang-buang duit mulu? Nggak puas? Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, viral di media sosial bagaimana kepala BGN atau kepala MBG ya, Dadan Indrayana, teman-teman, itu dikritik, dimaki, dan dihujat ya, gara-gara kalau teman-teman ingat ya, beberapa waktu lalu kepala BGN ini sempat rapat bersama dengan Presiden Prabowo, teman-teman. Dan di sana Pak Dadan ini mengatakan 19.000 sapi dipotong setiap hari, teman-teman. Saya itu mau ketawa ya. Setiap SPPG, setiap hari 19.000 ekor sapi, teman-teman. Wow. Dan ternyata, teman-teman, viral di media sosial bahwa katanya mengklarifikasi kembali 19.000 sapi itu setiap hari hanya simulasi. Aduh. Dan ini menarik perhatian publik ya. Bagaimana kemudian Pak Dadan ini menjadi sorotan, teman-teman. Kalau kita lihat bagaimana kritikan, bahkan dirinya di viral ya, dikritik gara-gara banyak sekali kontroversial. Ya, banyak sekali pro kontra yang terjadi ya di Pak Dadan ini, teman. Sehingga beliau ini menjadi sorotan sekali ya. Ini Pak Dadan ini sebenarnya badan ya atau sekelas kementerian yang mempunyai dana terbesar 300 lebih triliun tahun ini, teman. Dan itu menjadi perhatian ya, sebab belanja-belanjanya itu di luar MBG, teman, itu sangat terlihat sekali ya.
bagaimana pemborosannya. Ya seperti kaos kaki yang sedang viral, ya kaos kaki yang begitu mahal teman-teman ya, bahkan angkanya fantastis ya. Kemudian bagaimana digitalisasi MBG yang nilainya juga sangat fantastis, bagaimana motor-motor listrik yang dibelanjakan dan nilainya fantastis teman-teman. Jadi inilah yang menjadi perhatian masyarakat ya. Sebenarnya MBG ini fokus kemana sih ya kan? Kok anggaran yang sebesar itu ya ternyata bukan hanya fokus kepada makanan siswa-siswi ya, ternyata itu untuk belanja-belanja yang seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Dan itu kan menjadi kritikan bagi masyarakat. Sekarang pertanyaannya, 19.000 ekor sapi yang hanya simulasi itu ya, berarti selama ini Pak Dadan bohongi presiden. Bagaimana menurut kalian?